Jadi menurut saya kita membicarakan fakta dahulu, baru kita membicarakan makna sebetulnya. Kalau fakta sudah bisa diterima, maka itu adalah pintu masuk menuju makna. Oke, tadi beberapa hal Anda menjelaskan tentang dia yang disedia, yang diserupakan. Menurut saya menarik sekali kalau membahas yang diserupakan, tapi karena waktu yang terakhir ini itu tidak mencukupkan saya dengan membahas lebih panjang lagi. Tapi yang saya mau bahas itu adalah jikalau Anda memang bersikeras di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus diserupakan, maka pertanyaannya sederhana. Waktu Yesus kita mau rekronologisnya dulu, tapi saya nggak ada waktu. Nanti deh saya kalau ada waktu yang lain nanti saya bisa membicarakan tentang Yesus diserupakan. Nanti itu runtutannya nanti saya mau jelaskan, tapi saya nggak ada waktu lagi karena closing statement saya untuk hal yang lebih penting. Nah, jadi waktu saya tadi mengatakan tentang 5 kriteria hal yang penting itu ada 5 kriteria yang umum yang bisa dipakai oleh banyak orang. Itu dulu. Saya tidak membicarakan tentang masalah teologis makna, tidak. Tapi masalah kriteria yang bisa disepakati dan ilmu ini bisa dipakai di banyak hal, Pak. Kalau Anda mau membuktikan, misalnya pembunuhan saya yang tadi, itu ilmu itu juga bisa dipakai, Pak, untuk membuktikan. Jadi kalau mau saya bilang itu ilmu detektifannya, Pak, tanda kutip ya, begitu. Ilmu detektifnya itu ya bisa demikian, bisa dipakai. Jadi kalau kita mau meruntut suatu kejadian dengan logis, mana yang bisa dipercaya di dalam kejadian yang sudah sangat lampau sekali, maka kesimpulan terbaik apa yang bisa kita tarik, begitu. Nggak sama-sama nggak ada alat bukti, sama-sama nggak ada bukti yang memadai, nggak ada CCTV, kamera, foto dan lainnya pada waktu itu, nggak ada. Tetapi kesimpulan terbaik apa yang bisa kita tarik dari 5 kriteria tersebut tentang geografi, waktu, rentang waktu, saksi mata, kejelasan dari pandangan, begitu. Kita perlu membahas itu semuanya di dalam satu waktu tentang fakta ini. Jadi yang kita bahas dari tadi, begitu. Menurut saya akan lebih masuk akal kok kalau kita mempercayai fakta-fakta yang ada, data-data yang ada, terlepas dari ada orang yang mengaku dalam rentang waktu yang jauh berbeda sekali, negara yang berbeda sekali, bukan saksi mata, begitu. Itu rentang waktunya beda sekali, maka itu akan menjadi sulit sekali untuk dipercaya, Pak Zul. Begitu. Menjadi sangat sulit dipercaya. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai perkataan orang yang rentang waktunya jauh? Sedangkan kita bicara dalam hal ini ya, kita bicara dalam hal kematian Yesus ya. Kalau tadi Anda mau mengatakan tentang science miracle of Quran, saya hargai itu, tetapi itu bukan tema kita. Kita bisa membahasnya mungkin bukan dalam topik yang ini begitu. Kalau Anda mau mengatakan ini lebih hebat, karena kenapa? Ini loh, ada banyak hal miracle of Quran yang sudah terjadi lebih dahulu di abad ke-6 sebelum abad yang modern. Menurut saya itu nggak bisa dijadikan sebagai tema pembahasan kita malam ini, karena tidak ada hubungannya dengan kisah penyaliban Yesus, begitu. Karena saya tetap berpegang kepada alat bukti, kepada kriteria yang bisa diterima secara umum. Not to mention, kita mempunyai bukti-bukti eksternal yang tadi saya mengatakan itu. Bukti eksternal ini bukan orang Kristen, sekali lagi, bukan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi mereka tidak punya kepentingan untuk bela Yesus. Begitu. Mereka tidak punya sama sekali hal yang bisa dibela, karena dia bukan muridnya, bukan kerabatnya, bukan saudaranya, bukan keluarganya. Jadi buat apa orang-orang sejarawan ini rela menulis bahwa Yesus itu disalib? Dan jangan lupa, mereka memang menulis fakta bahwa ada yang disalib. Kalaupun Anda mengatakan bahwa ya oknum yang disalib itu diserupakan, oke, itu pembahasan yang lain. Kita bisa membicarakan yang itu di lain yang waktu. Tapi sekian pembicaraan saya, mana yang lebih logis untuk diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis 5 menit ke depan untuk closingnya kedua belah pihak dengan sangat baik. Sekarang waktu bebas, silakan dibuka mic-nya masing-masing. Barangkali Iwan Villa di sini ada yang menanyakan sesuatu kepada Mas Mario maupun kepada Mas Juma. Silakan. Saya mau nanya ke Mas Mario nih. Bapak ini tahu nggak heteramorfe? Sorry. Ini memang mau lanjut lagi ya, walaupun ini sesi bebas begitu. Ini waktu bebas ini. Bebas, waktu bebas ini. Bebas ya. Bapak ini tahu nggak kejadian heteramorfe yang dilakukan oleh Yesus berkali-kali? Apa itu Pak heteramorfe? Saya nggak tahu. Nah, itu dia kan. Jadi harus belajar Bapak ke muslim-muslim yang ada di sini biar lebih pintar.
Heteramorpe itu adalah perubahan wujud atau bentuk suatu orang menjadi bentuk lain sehingga orang itu tidak dapat dikenali. Oke, terus? Itu dilakukan Yesus pada saat murid-murid ingin pergi ke Emmaus. Tetapi di dalam terjemahan LAI itu tidak spesifik dikatakan dia berheteramorpe. Kalau kita merujuk kepada original teksnya, baik itu di dalam Tikus maupun yang versi TR, itu ada tertulis dia itu berheteramorpe sehingga murid-muridnya tidak mengenali dia. Oke. Kalau di dalam LAI itu dikatakan ada tabir, kalau saya nggak salah itu. Ada semacam tabir yang menghalanginya sehingga murid-murid itu nggak ngeh kalau itu dia berbicara kepada mereka. Nah, pertanyaannya sekarang kan, kenapa dia harus berheteramorpe? Bukankah kalau misalnya dia ingin berbicara ke murid-murid itu langsung aja gitu? Apakah dia takut ketahuan? Ini saya masih hidup, sementara Yahudi di sana menyangka saya sudah mati. Bisa dibunuh lagi dia, ya kan? Makanya dia berheteramorpe. Itu. Oke. Mungkin ini bisa Bapak pelajari selanjutnya. Nah, baru nanti kita diskusikan hal ini di lain kesempatan. Dikasih referensi aja Bang, dikasih referensi balik. Itu juga itu yang dimaksud oleh sahabat kita ini yang tertuang di dalam Lukas 24 itu ayat 13 sampai ayat 16, ayat 17 sampai ayat 18. Oke, ya, baik. Terima kasih. Jadi saya menangkap tadi maksudnya kepada Mas yang tadi itu mau mengatakan bahwa Yesus berheteramorfe sewaktu mau disalib. Itu maksudnya Mas, benar ya? Ya, kejadiannya dia berheteramorfe berkali-kali. Bahkan pada saat di gunung pun dia berheteramorfe. Oke, berarti pas waktu disalib berheteramorfe nggak Pak? Tidak dijelaskan. Kan? Oke. Kalau nggak dijelaskan berarti nggak diserupakan, maksudnya begitu? Ya, kan sudah saya bilang, salah satu mujizat dari Yesus yang terbesar itu, yang sampai sekarang ini nggak diketahui oleh banyak orang Kristen, yaitu. Oh ya wes, oke lah. For the sake of argument, saya terima dulu bahwa dia, ya mukanya berubah lah ya, tanda kutip nih. Jadi mukanya berubah. Tapi pertanyaan saya, kan tema kita lagi penyalipan nih. Muka dia diserupakannya itu berubah, berheteramorfe. Kalau Anda tadi bilang tidak diberitahu, ya weh. Berarti untuk apa saya mau membicarakan? Ya kan berheteramorfe di tempat lain, oke lah, saya percayalah, oke lah. Tapi di salipan bagaimana? Kalau Anda bilang nggak dijelaskan, apa yang mau kita bahas gitu? Oke. Kalau di penyaliban itu, ada tidak dari 4 penulis Injil ini yang menyaksikan kejadian itu secara langsung? Bukan ini ya, jangan nanti dikatakan dia hanya melihat di halaman Mahkamah Agung, di halaman imam besar, ya, begitu. Melihat secara langsung saat itu Yesus disalib. Oke, ini pertanyaan yang lain Pak. Ini bakal panjang lagi. Saya ini tidurnya makin kurang nih, cilaka 12 ini. Saya sih bukan nggak mau jawab ya Pak. Saya bukan nggak mau jawab nih. Saya mau banget. Ini apalagi tema penyaliban itu tema favorit saya sih begitu. Ya kalau Anda mau mengatakan demikian, ini jawaban terakhir ya Pak. Ini jawaban terakhir. Saya nggak menjawab pertanyaan lagi karena saya perlu istirahat. Yang menyaksikan, kalau maksud Anda itu murid-muridnya, nggak ada. Tapi murid-muridnya bukan ke-12 ya. Yang menyaksikan ada, tapi bukan ke-12. Begitu. So, kalau yang menyaksikan ada, tetapi bukan ke-12 murid. Contoh wanita-wanita yang, saya lupa itu siapa. Ini datanya di laptop saya. Karena debatnya dadakan, saya nggak bisa bawa laptop saya. Jadinya semuanya ada di laptop saya. Tapi ada, bukan murid-muridnya, tetapi ada pengikutnya. Jadi semacam orang yang selalu mengikuti Yesus, perempuan-perempuan. Kalau saya nggak salah nih ya, Jadi kalau saya salah, mohon maaf. Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, lalu ada bukan muridnya begitu. Nah, kalau memang Anda mau mengatakan bahwa ya berarti Alkitab nggak sah dong ditulis penyalipannya nggak ada muridnya yang nulis begitu. Nah, tapi jangan lupa Pak, Yesus bangkit dan dia ada kemungkinan kalau orang bangkit nih ya Pak, kalau benar ya Yesus bangkit, masa dia nggak cerita sih Pak? Masa dia nggak cerita siapa penyalipannya itu, kisah penyalipannya kepada orang-orang lain?
Dan anggaplah ya Pak, anggaplah dia nggak cerita deh. Anggaplah Yesus tidak pernah cerita ketika dia bangkit begitu, karena tidak dicatat di dalam Alkitab juga. Itu memang hanya dugaan saja gitu. Jadi anggaplah nggak salah yang tadi saya ngomongin lah. Kesaksian dari murid-murid yang lain terlalu panjang ini Bapak ngomong. Kalau kita mengatakan bahwa sumber itu valid dan otentik, berarti kan kita harus menanyakan bahwa saksi-saksi itu apakah melihat kejadian itu secara langsung atau tidak. Begitupun dengan reporter nih. Kalau misalnya media itu ingin memberitakan sebuah kejadian, ya, itu kan reporternya ada di lapangan, narasumbernya jelas siapa kan, gitu. Betul. Kejadiannya apa? 5W tambah 1H, barulah diberitakan kepada masyarakat gitu. Nah, itu penulisnya 4 orang itu nggak ada di lokasi. Bagaimana mungkin Bapak bisa percaya sedetail itu perkataan dari 4 penulis sementara dia tidak ada di lokasi? Itu aja. Betul. Iya, betul sekali Pak. Saya setuju sekali dengan perkataan Anda. 100% tidak ada yang bisa saya bantah. Tetapi masalahnya begini Pak. Kalau memang Anda tidak bisa mempercayai tulisan-tulisan murid yang ada di dalam Alkitab, apalagi tulisan Al-Quran yang 600 tahun kemudian berbeda lokasi geografis jauh, bukan saksi mata, dan juga 5 kriteria yang tadi saya bilang. Oke? Jelas ya Pak? Pak, sumbernya beda. Matius menulis itu sumbernya dari mana? Coba saya tanya. Kalaupun sumbernya tidak bisa diketahui, tapi tanggal, waktu, lokasi, itu semuanya tertulis dengan jelas. Anggaplah penulisnya nggak jelas ya Pak, anggaplah nggak jelas gitu siapa, begitu. Tetapi semuanya dated, ada tertanggal di abad pertama. Menurut Anda, lokasi yang abad pertama sama abad yang ke-6, jauh lebih masuk akal yang mana Pak? Waduh, ini saya makin malam nggak tidur-tidur ya, ini. Nggak apa-apa. Nggak, ini masih lanjut atau nggak? Gini, kalau misalnya Bro ngambil dari sumber Kristiani, tentu ada saksinya, yaitu yang biasanya orang Kristen bilang itu ya para murid gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita merujuk kepada teks sekuler dari Yahudi sendiri, itu tidak ada. Bahkan mereka itu berkeyakinan bahwa banyak nama Yesus yang disalib di situ. Ya wes, nggak apa-apa Pak. Kalau memang teks Ibrani, kalau memang ya teks Ibrani nggak ditulis demikian, tapi ada 600 tahun kemudian yang ditulis, sedangkan kita punya bukti internal kok perjanjian baru kita tertulis melimpah di sana. Anggaplah perjanjian lama nggak ada ditulis deh, ya wes. Boleh menambahi sedikit Bang Itan? Boleh, cuma saya belum selesai. Tadi Pak Mario bertanya apakah Yesus merubah wajah begitu ya. Kalau saya lihat di dalam di dalam Yohanes 18, kita baca dari ayat 4. Itu sepertinya merubah wajah sehingga Yudas pun tidak kenal. Bisa dibaca itu. Siapakah yang engkau cari? Ya, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapa yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Yudas kok nggak ngomong ini loh orangnya. Kenapa ini sampai jawaban berkali-kali seperti itu? Yudas tidak menunjuk kepada Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yudas pun tidak tahu di situ ada Yesus. Padahal Yudas datang sebagai penunjuk. Iya. Oke. Ini di dalam Markus 16 ayat 12 juga begitu. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Tapi di dalam teks LAI-nya tidak disebutkan heteramorpe. Kemudian di dalam Matius 17 ayat 12 juga disebutkan Yohanes heteramorpe. 20 Kemudian di dalam Lukas ayat 14 juga. Ayat 16 juga disebutkan demikian. Hebat ini Yesus ini bisa berubah bentuk gitu, Bro. Oke. Ya wes. Ya. Oke. Jadi Anda mau berkesimpulan, tadi bahas yang tadi malah kelewatan kan. Ini saya mau jawab yang mana nih? Saya jadi bingung. Ya, bahkan ini juga saat di penguburan itu ya, ibunya Maria sampai tidak mengenal Yesus saat ia melihat ke dalam lubang kubur. Yesus sudah tidak ada di dalam lubang kubur, padahal Yesus di sana yang bertanya. Tetapi ibunya menganggap itu adalah
tukang Malaikat. kebun di sana. Magdalena itu Magdalena. Iya, Bukan itu ibunya tukang kebun itu, di sana. Maria Magdalena. Iya, Maria Magdalena saat dia ke dalam lubang kubur Yesus sudah tidak ditemukan. Di sana Yesus bertanya, Maria sendiri tidak tahu sampai dia berkata Rabuni gitu kan. Menyangka Baik, penjaga baik. taman. Ya, Baik, kita hormati dulu Mas Mario kan yang baru datang ke sini, jadi jangan kita ada kesan kita mengeroyok nih berbagai pertanyaan, jadi beliau jadi bingung. Untuk Mas Mario kalau mau istirahat, saya persilakan. Iya. Bisa hubungi saya lagi. Kontak saya nanti akan saya jadwalkan harinya kapan, jamnya berapa, jamnya kapan, biar diskusinya itu lebih terfokus. Oke. Jadi Ya kan? begini Pak, tadi begini, kemarin kan kalau nggak salah hari apa gitu ya, saya minta dijadwalin gitu. Saya lupa bilang juga sih, saya kira itu Ya nanti kita bakal jadwal ulang. dijadwalinnya. Mas Mario, Enggak. makanya teman-teman di sini saya stop dulu karena saya menghormati juga. Anda kan baru ke sini, jadi Iya. takutnya mau ke sini lagi takut karena ada kesan dikeroyok begitu loh. Oh enggak. Begini Pak, begini. Saya menghormati Anda. Kalau tadi kan baru pulang kerja. Iya. Enggak begini, ini ada sedikit kesalahpahaman teknis. Saya sih enggak merasa dikeroyok ya, sekali yang pertama. Bukan. Yang kedua, Tapi kamu tidak merasa dikeroyok, nanti dipelintir sama teman-teman yang lain. Wah itu di sini dikeroyok begitu loh. Ya wes. Gitu. Ya, udah, Jadi kita jalan tengah aja Pak Mario ya. Karena tadi kan ngomong dengan saya baru pulang, mungkin masih capek. Besok atau kapan silakan hubungi saya. Atur waktu yang tepat. Bikin temanya, nanti kita akan seperti begini diskusinya, lebih menarik begini kan, edukasi. Kita pakai timer, pakai moderator, begitu. Untuk teman-teman yang lain, semoga dipahami ya. Iya, nanti kita jadi nggak mau kesini nanti. Iya, minta tolong satu hal Pak, satu hal saja. Sebenarnya nggak ada masalah, saya mau sampai jam 12 juga nggak ada masalah. Cuma tolong beritahu H-1. Kalau bisa H-7 lebih baik begitu. Jadi seminggu sebelumnya. Bukan karena begitu. Begini, karena kita juga Anda kan mengatakan jam sekian tanggal sekian. Nah itu Mas Zuma saya hubungin. Ternyata bisanya hari ini pas yang yang akan dijadwalkan begitu loh. Kalau umpamanya itu 2 hari 3 hari udah ada kejelasan akan saya laporkan. Oke, berarti memang gitu. Iya. Oke, begini. Tadi saya mau nolak, cuma saya nggak enak nolak karena saya juga. Ya kalau nggak enak nggak usah dimakan, begitu. Mak. Begitulah. Ya, kalau nggak enak nggak usah dimakan. Ya, jadi ya untuk sekali ini saya nggak bisa lama. Cuma nanti kalau untuk selanjutnya, kalau memang saya masih boleh diundang, ya minta tolong H-1 lah. H-1 lah, begitu. Jadi kalau mendadak 2 jam, waduh itu saya persiapannya kurang banget. Terus saya nggak pakai laptop nih, saya benar-benar cuma kertas, pensil dan handphone doang. Saya nggak ada data lagi. Begitu. Maka itu kan saya ini daripada diskusinya melebar kemana-mana, nggak karu-karuan, terus nggak fokus. Silakan hubungi saya nanti ya. Ada kan nomor telepon saya, hubungi saya, akan saya jadwalkan biar lebih terfokus lagi. Oke. Jadi nanti tolong H-1 ya Pak lain kali kalau bisa begitu. Ya insya Allah kalau ada H-1 karena mempertemukan kedua narasumber ini kan ya jadwalnya susah, gampang-gampang susah begitu loh. Iya. Kalau memang ada H2, H21 nanti akan saya kasih tahu gitu. Iya. Jadi kalau nanti saya juga mohon maaf ya kalau di sini dalam penyajian kami di sini ada kesalahan, salah kata, saya pribadi minta maaf. Oke, tidak ada kok, tenang saja. Oke, terima kasih Pak Mario. Silakan untuk istirahat. Oke, terima kasih semuanya. Saya pergi dulu ya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Mario. Ya Pak Zuma, terima kasih. Sampai jumpa nanti. Sama-sama. Terima kasih. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Mario. Mas Sugi bisa ditutup, Ustaz Sugi. Tadi debat sama siapa Pak Zul ya? Mama Zuma. Oh, sama Bang Zuma. Demikian saudaraku sekalian, sudah kita saksikan di malam ini kurang lebih 1 jam 30 menit ya. 1 jam 30 menit ya betul. Debat antara gurunda kita Zulkifli M. Abbas vs Pak Mario. Subhanallah debatnya sangat teratur ya, tidak ada hujatan dan situasinya ya memang agak panas sedikit tapi masih terkendali. Dan saya berharap apa yang kita dengarkan di malam ini menjadi hikmah untuk kita semua dan menambah ilmu untuk kita semua sehingga kita lebih giat lagi untuk berdakwah
dan tentunya kita lebih mempunyai bekal lagi untuk membentengi diri dari upaya-upaya pemurtadan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Demikian, terima kasih. Apabila ada salah kata itu murni datang dari kita semua yang mungkin masih penuh khilaf, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi saya dengar baru ketemu itu dianya seorang siapa tadi namanya Mario, karena suaranya lantang, membeda-bedakan zaman dan waktu, tapi beda informasinya. Akhirnya terpukul semua dengan Alkitabnya sendiri. Masya Allah, Bang Zuma. Ini loh, kita memakan sesuatu tuh nggak langsung diuntal semua, biar dia nggak kapok ke sini. Tadi habis diembat sama Bang Etan lagi disikat lagi. Menara siar yang lain tolong ditutup. Menara siar yang lain tolong ditutup. Sudah. Centangnya. Ini internal.